Seribu.com sebenarnya adalah platform yang mempertemukan antara klien yang membutuhkan desain dan komunitas desainer di Indonesia. Saat ini komunitas desainer kita ada hampir 20.000 desainer seluruh Indonesia. Tapi kita intinya seperti itu, dan problem yang kita coba untuk solve sebenarnya adalah sekarang ini di Indonesia kalau kita mau cari desain, biasa kalau saya jadi klien mau ketemu sama agensi freelance, biasa kan makan waktu lama sekali ya. Kita harus ceritakan brief kita mau seperti apa, mungkin meeting total bisa 4-5 kali sebelum akhirnya jadi. Di sisi satu klien juga habis waktu, di sisi lain desainer juga habis waktu, apalagi kalau akhirnya nggak jadi. Kalau akhirnya jadi ya lumayan ya, tapi sangat nggak efisien. Jadi kita pindahkan offline ke online. Dan di Seribu.com kita akomodasinya di mana klien yang membutuhkan desain dia bisa langsung taruh briefnya seperti apa di situ. Lalu dia konteskan desainnya dia, keperluan desainnya. Dan dalam 7 hari komunitas desainer kita yang 20.000 ini bakal berkompetisi untuk berikan yang terbaik ke si klien. Nanti si klien tinggal milih yang dia mau yang mana dan dia bisa beli. Kita secara company bisa dibilang relatif masih baru ya. Kita masih startup juga. Kita berdirinya tahun lalu September 2011. Awalnya kita cuma berdua. Saya sendiri di sini sama ada satu lagi programmer di Surabaya. Terus terang sih, meskipun kita e-commerce, karena jualan kita sedikit beda sama e-commerce. E-commerce kan biasa tuh lebih kita ke website, ngelihat itemnya seperti apa, langsung kita klik buy ya. Mungkin animonya untuk e-commerce yang normal itu tuh lagi booming sekarang. Jadi banyak banget orang-orang yang belanja ke internet, misal dari segi fashion, elektronik, dan macam-macam lagi deh. Web voucher ya, salah satu yang lagi booming juga kayak gitu. Kalau untuk dari sisi desain, karena konsep kita yang lebih unik, itu ngambil sedikit lama untuk bisa animonya masuk gitu. Tapi sekarang ini klien-klien kita yang udah pernah pakai jasa kita, itu return rate-nya tinggi sekali. Meskipun di awalnya untuk convince mereka pakai itu lumayan susah karena konsepnya masih baru, sama harganya pun juga murah banget kalau desainnya. Dibanding kalau kita beli baju kan 100.000, 200.000, jadi kita starting price-nya 1,5 juta. Makanya itu butuh waktu yang lebih lama untuk bisa take off. Gitu. Tapi sekarang ini animonya, feedbacknya kita per hari pun juga udah regular banget sih dapat customer. Dan kebutuhan desain sendiri ya itu tuh sangat banyak. Itu tuh variasi dari small sampai yang corporate yang gede. Kalau yang corporate yang udah pakai tuh kayak Mr. Bakso, Wiwana Travel, Pupu Kujang, Gramedia, iya. Terus ada juga satu lagi yang gede ya, Wika Construction. Klien saya tuh itu yang tadi saya sebutin, itu yang besar-besar. Tapi banyak juga itu tuh yang pribadi. Istilahnya pengusaha yang baru mau mulai bisnis, baru mau rintis bisnis. Mereka biasa cari logo desain dulu, baru habis itu disusul sama kartu nama, flyer, brosur, dan mereka juga lanjut terus pakai jasa desain kita. Dan itu mereka masuknya sebagai pribadi. Ada 5 sebenarnya. Nomor 1, karena kita sistemnya berbasis online, jadi dimanapun kita berada selama ada internet, kita bisa akses. Kita punya perkembangan
project desain kita seperti apa, udah berapa banyak desain yang masuk. Ya. Nomor 2, karena lagi-lagi bersifat online ya, itu kita nggak perlu harus ketemu sama orang, jadi save time banget. Secara efisiensi, waktu kan bisa dikategorikan sebagai uang juga ya mas ya. Itu tuh kita udah banyak banget bantu untuk cost saving dalam bentuk waktu sebenarnya. Nomor 3, satu project kita atau satu kontes kita itu tuh rata-rata dapat sekitar 100 desain. Kalau kita ke freelance, biasa kita bayar dia. Mereka paling dia cuma bisa kasih 3-5 desain. Kalau misal kita nggak suka sama desainnya, tambah lagi, tapi tambah bayar juga. Kalau agensi, biasa agensi kasih sekitar 6-10 desain. Tapi harganya agensi luar biasa tinggi. Betul. Jadi nggak semua orang bisa afford gitu. Dan nomor 4 ya, kita selain keunggulan itu semua ya, kita juga nge-serve kategori produk ya. Itu tuh ada 19 jenis. Jadi dari logo, flyer, brochure, invitation, website, mascot design. Jadi variasi sekali. Kadang klien saya datang ke satu desainer ini, tapi desainer ini cuma bisa misalnya mascot design doang. Akhirnya dia mesti cari desainer yang mana. Tapi kalau di Seribu.com apa aja dia bisa pilih. Iya, betul. Terakhir, kalau misalnya klien nggak suka desainnya, itu bisa kalau misalnya dia nggak suka dan dia nggak dapat lebih dari 50 desain, itu kita kasih 100% Namun kadang desainer kan macamnya banyak ya. Yeah. Di Indonesia sebenarnya jumlah desainer itu 204.000 satu Indonesia ya. Di kita sistemnya adalah sebenarnya optional. Desainer bisa ikut atau enggak itu terserah dia. Tapi yang pasti kalau dia ikut, dia ada kesempatan untuk bisa menang hadiah nomor 1 dan nomor 2 untuk build portfolio-nya dia juga. Sekarang kalau yang bisa ideal, terlalu ideal, tapi akhirnya dia nggak dapat bisnis yang dia mau, nggak dapat bayaran yang dia mau ya, selama ini dia juga nggak bakalan bisa dapat klien. Sementara kalau kita mau klien yang besar, kita harus beberapa kali. Jadi balik lagi, sebenarnya Seribu.com ini saya buat adalah untuk menjadi wadah. Mau itu pengusaha, desainer yang udah kerja lama, yang namanya portfolio itu kan pengembangan terus, skill juga pengembangan terus. Dengan adanya sistem seperti ini, nomor 1, desainer dia komplit satu sama lain, sekalian dia belajar, jadi dia bisa naikin skill sama teknik. Itu kita balikin lagi ke komunitas. Jadi ya kalau memang si klien itu bayar 1,5 ya, memang tentunya ada, kan ini balik lagi optional kan, kalau mau ikut atau enggak kan. Jadi ada desainer-desainer kita yang cuma mau ikut misalnya kalau misalnya bayarannya di atas 1 juta, nah mereka baru ikut gitu. Jadi kalau menyangkut ke kualitas ya, itu sebenarnya dari kita bukan yang ngepatokin, tapi sebenarnya kliennya yang ngepatokin sendiri kualitas seperti apa yang mereka tentuin ya untuk dia punya produk. Setelah itu bergantung dengan budget yang dia masukin. Semakin tinggi budgetnya pastinya semakin banyak desainer yang akan dari ikut. Kita ada beberapa sih milestone itu. Jadi di 2011 tahun lalu kita menang Sparks Up Awards ya, untuk kategori user generated content. Selain itu kita juga di tahun ini Februari kita terima pendanaan dari East Venture luar. Iya, Singapura. Iya, betul. Itu untuk bantu grow kita. Dan juga di Juni kita dinominate sama Red Herring Award. Red Herring sebagai top 100
ikut ke top 100 company, technology company di Southeast Asia gitu. Dan bulan lalu kita udah mulai masuk ke market luar negeri. Jadi kita kerja sama Veritrans ya. Veritrans dari Jepang, tapi dia ada cara ini juga office juga di Indonesia. Jadi mereka jadi payment gateway gitu. Dan terakhir ini baru minggu lalu. Berarti bulan Desember ini ya? Iya. Minggu lalu kita kerja sama Visa. Official partnership. Oh iya. Yang kemarin service kirimnya. Betul. Itu juga dimuat di website Visa.